selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Misam Asis, Force PKP 15 Delta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi saya berjudul elemen human factor dan implementasi PKP-PK pada airport emergency planning. Jadi untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Nah, tahukah kalian jika di bandara itu ada yang disebut dengan Airport Rescue and Firefighting yang biasa disingkat dengan ARFF, di mana yang bertugas untuk menjaga keselamatan para pengguna jasa bandara. Nah, ARFF ini selalu siap mengantisipasi setiap kejadian gawat darurat seperti kecelakaan sampai kebakaran yang terjadi di bandara. Nah, tanggung jawab yang besar membutuhkan kemampuan yang besar pula, sehingga setiap anggota ARFF pun diharuskan mempunyai pelatihan khusus dan sertifikat tanda kecakapan personil atau disingkat dengan STKP. Nah guys, ARFF selalu dituntut untuk siap dalam tiap situasi gawat darurat dan harus dapat mengarahkan kendaraan operasi ke lokasi kejadian dalam waktu tidak lebih dari 3 menit. Nah, ini pun diatur berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Nah, jadi walaupun RFF ini tidak bertugas, dia tetap harus waspada, guys. Nah, oke guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya bawakan, berjudul elemen human factor dan implementasi PKP-PK pada airport emergency planning. Nah, tahukah kalian jika penyebab kecelakaan pesawat biasanya diakibatkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor teknis, faktor cuaca, dan faktor kesalahan manusia atau biasa disebut dengan human error. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas faktor yang diakibatkan oleh human error atau dalam lingkup yang lebih luas lagi yang biasa disebut dengan human factor. Nah, berdasarkan beberapa studi dari statistik, human factor error ini adalah faktor penyumbang terbesar dalam kecelakaan, bahkan 2/3 dari rangkaian penyebab kecelakaan pesawat komersial. Karena meningkatnya kecelakaan sejak tahun 1970, dunia penerbangan mulai fokus pada human factor ini guys, yaitu bagaimana memahami proses pengambilan keputusan dan bagaimana manusia penerbangan bereaksi dan berinteraksi dengan teknologi baru. Nah, prosedur dan peraturan keselamatan penerbangan yang terus-menerus diperbarui karena kita dituntut untuk mengambil keputusan yang bebas dari kesalahan. Error free judgment. Dari semua unsur yang terlibat dalam suatu aktivitas penerbangan, nah penerbangan ini memiliki andil yaitu human error yang lebih banyak. Karena penerbangan adalah rangkaian terakhir dari aktivitas penerbangan yang harus mengidentifikasi dan mengoreksi error sebelum berubah menjadi kecelakaan yang fatal guys. Nah, pada dasarnya human error adalah for human decision making atau kurang tepat dalam mengambil keputusan yang terjadi karena 3 hal nih guys. Yang pertama, informasi yang tidak lengkap. Kedua, informasi yang tidak akurat. Dan ketiga, proses informasi yang salah. Nah, Miller's Law pernah mengatakan bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam merespon informasi, yaitu hanya sebatas 7 objek plus minus 2 dalam memori di otak kita pada saat yang sama pada penerbangan. Ketika mereka menggunakan visual, penglihatan, dan auditori pendengarnya, kemampuan memproses objek diperkirakan bisa lebih dari 7 karena perbedaan proses di otak kita. Riset membuktikan bahwa kecelakaan yang diakibatkan oleh human error terjadi karena beban kerja yang tinggi dan kerjaan yang menjenuhkan
di dalam kokpit sehingga penerbangan mengalami overload pada proses memori atau ingatannya. Nah, adanya crew duty atau rest time adalah suatu cara untuk menghindari kedua penyebab itu. Bahkan pada situasi darurat pun penerbangan baru yang juga harus diajarkan attack shading strategi untuk fokus pada tugas utama, yaitu kokpit. Nah, dengan bahasa yang sederhana, pada saat emergensi, kendalikan pesawat, arahkan pesawat yang benar jika memungkinkan, dan komunikasi dengan ATC, Air Traffic Controller. Laporan investigasi pada kecelakaan pesawat biasanya tidak semua akan memberikan detail apa yang terjadi, guys. Nah, kebanyakan hanya fakta dan logika yang akan mengarah pada faktor teknis dan data analisa pada VDR dan CVR. Menentukan human factor secara presisi sungguh diakui sebagai bagian yang sangat sulit karena luasnya cakupan permasalahannya, sehingga dapat memahami human behavior. Maka faktor tujuan investigasi untuk mencegah kecelakaan berikutnya menjadi suatu yang mustahil. Walaupun berisiko interaksi dengan teknologi yang canggih di pesawat, human factor bukanlah suatu bentuk teknologi dalam dunia penerbangan. Human factor adalah suatu multidisiplin ilmu yang mencoba mengoptimalkan interaksi antara manusia, perangkat atau mesin, prosedur yang saling menunjang dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dan karena kecukupannya yang sangat luas sehingga human factor memerlukan waktu riset yang lebih lama dibandingkan riset ilmu yang lain. Human factor konsentrasi pada kemampuan dan keterbatasan manusia dalam penggunaan suatu sistem. Seperti di awal pembahasan, human factor mulai dikenal pada sekitar tahun 1970, di mana pada saat itu banyak kecelakaan yang disebabkan oleh interaksi antar manusia dan perangkat yang dibersihkan dalam prosedur pengoperasiannya, dan belum adanya regulasi yang menunjang semua aktivitas penerbangan. Secara umum, human factor dipengaruhi oleh human performance, yaitu aktivitas manusia yang digambarkan dalam bentuk bagaimana manusia menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan secara akurat, cepat dan tepat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi human performance. Yang pertama, faktor fisik, ukuran badan, tinggi, pendek, usia, kekuatan penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Nah, yang kedua pun faktor fisiologi, yaitu kesehatan dan kondisi medis secara umum, seperti tekanan darah, gula darah, detak jantung, cacat secara fisik, dan lain-lain. Nah, faktor ketiga adalah psikologi, di mana disebut yaitu mental, emosional secara umum. Dan yang keempat adalah faktor psikososial, di mana mental sosial dan atau kesedihan yang disebabkan karena pengaruh sosial seperti kematian, problem keluarga, keuangan, dan lain-lain. Nah, pada zaman sekarang, human factor di penerbangan harus berkembang dengan ditemukannya berbagai cara bagaimana meminimalisasi faktor ini sehingga kecelakaan bisa dihindari. Salah satunya, Dr. James Reason telah menemukan model rangkaian kecelakaan Swiss cheese yang menggunakan analogi yang sangat menarik. Human factor adalah seperti nyamuk pada saat hinggap di tubuh kita. Walaupun telah kita coba pukul dengan keras, tetapi mereka dan teman lamanya akan tetap datang, sehingga tidak ada cara lain kecuali membuat pertahanan yang efektif dan tetap menghalau supaya mereka tidak datang lagi. Nah, dengan mengadopsi model Swiss cheese ini, Dr. Douglas Workman dan Dr. Scott Schaper Human Factor Analysis and Classification System untuk Angkatan Laut Amerika sebagai langkah responsif atas meningkatnya human error dan ketinggian kecelakaan. Secara teori adalah alat untuk investigasi, analisa, dan mengklarifikasi human error
yang terdapat pada suatu kecelakaan pesawat. Nah, ini resmi dicoba dan diteliti secara menyeluruh pada 1.200 investigasi kecelakaan pesawat di Amerika tersebut. Yang telah terjadi lebih dari 13 tahun lalu. HFACS ini menggunakan suatu pemahaman di mana human error bukanlah suatu penyebab tetapi hanya akibat dari sebuah masalah. Nah, HFACS juga menggunakan 4 pertahanan atau penghalang yang efektif untuk mencegah kecelakaan, yaitu dengan mengontrol 4 faktor yang menyebarkannya secara detail sebagai berikut. Yang pertama, organization influence, di mana tidak diperlukan clearance untuk runway crossing menurut FAA pada saat itu. Yang kedua, UNSEF supervision, di mana penerbangan dan ATC gagal untuk mengkoreksi kesalahan pada saat pesawat line up dan akan take off. Dan ketiga, precondition for UNSEF X, di mana tidak akan ada interaksi antara kru dan ATC walaupun kru menyadari lampu pada runway yang salah tidak menyala. Dan yang keempat, UNSEF X, di mana banyak pembicaraan yang tak berguna di kokpit selama taksi mengakibatkan kru kehilangan konsentrasi dan kewaspadaan. Ya, jadi pada dasarnya kesimpulannya ialah faktor manusia yang spesifik untuk pelayanan PKP-PK meliputi berbagai spektrum kegiatan, mulai dari pelatihan dan operasi hingga rutinitas station, audit dan pelaksanaan pada penanggulangan keadaan darurat. Studi tentang prinsip-prinsip faktor manusia dapat digambarkan baik sebagai seni maupun ilmu, pengetahuan, dan harus dikaitkan dengan seluruh rentang kinerja PKP-PK untuk mencapai tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, tingkat efektivitas operasional yang lebih tinggi, dan standar keselamatan yang lebih tinggi. Jadi itu tadi video pemaparan materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Taruna Remaja Musa Asis pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.